udah mulai bunyi tuh truk. Apaan sih ini? Bingung dong gue. Itu terus ada bunyi. Gue nggak tahu tuh bunyi apa itu. Gue pikir itu cuma bunyi AC kali. Gak lama, dar, apalagi tuh barang jatuh tuh. Kalau ya ada yang ngikut tuh. Ngikut siapa? Nggak tahu, mbak-mbak pokoknya. Cewek, mukanya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel nih bareng gue Yeng. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga acara ini atau tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi di sela kekosongan kegiatan-kegiatan kalian. Nah, tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horor atau cerita horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Mas Yahya nih, yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat lembur kerja di daerah perkantoran di daerah BSD. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke, gimana nih Mas Yahya kabarnya? Sehat. Gimana Mas sendiri? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kesibukannya ya weekday kerja. Kalau weekend ya gitulah, cari kerja, cari inspirasi lain lah. Oh. Kadang juga kalau itu weekend juga disuruh masuk kerja. Oh, lembur ya? Lembur. Oh, yaudah teman-teman juga udah pada penasaran nih gimana kisah atau pengalaman horornya Mas waktu di kerjaan ya. Kalau gitu monggo diceritakan. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Yahya. Yeah. Gue kerja di salah satu corporate banking di kawasan BSD. BSD-nya ya, BSD itu luas ya, cuman gue nggak bisa nyebutin salah satu nama gedungnya atau nama rukonya atau nama apanya. Intinya salah satu corporate banking di kawasan BSD. Oke. Corporate itu berarti udah 20 tahun lebih dong berarti. Nah, di situ gue kerja juga baru beberapa tahun lah. Di sini tentang kejadian horor ya. Waktu itu gue ada project baru, project di kantor. Nah, itu ternyata atasan gue tuh butuh yang namanya supporting report. Supporting report itu yang berarti harus report tiap jam, tiap jam gitu. Nah, ketika itu gue di briefing di hari weekday ya. Gue harus masuk nih antara Sabtu atau Minggu. Ada 4 orang pokoknya. Gue bagian pertama kali hari Sabtu. Itu sendiri Mas? Sendiri. Oke, lanjut. Sendiri. Pas hari pertama masuk, kejadiannya biasa-biasa aja sih sampai siang hari ya, sampai jam makan siang ya, jam 12 ya. Lalu setelah jam makan siang, gue coba turun ke bawah, ngobrol sama security, kenal sama security. Ada juga OB, gue ajak ngobrol. Nah di situ OB tuh nanya tuh, OB biasa lantai gue ya, gue lantai 7. Dia nanya, "Bang, masuk sendiri?" "Iya sendiri nih Bang." "Nggak ditemenin Bang?" Gue udah mikirannya, ditemenin. Emang kenapa nih kalau sendiri nih? Emang nggak boleh nih kalau sendiri nih? Terus gue tetap positif thinking aja gitu. Jadi gue mikir, dia cuma sekedar basa-basi doang kali ya. Basa-basi doang kali. Cuman ngajak ngobrol doang. Karena kan di SOP peraturan OB ngobrol sama karyawan tuh nggak boleh. Maksudnya harus diminimalisir. Nah dia tuh langsung ngomong tuh, "Bang, hati-hati aja di lantai 7. Hati-hati kenapa nih? Bingung dong gue. Terus mulai tuh dikuak-kuak sama dia kalau di bagian OB itu, OB kan harus baliknya datang paling duluan, balik paling belakangan. Nah itu di lantai 7 tuh digangguin tuh sama beberapa hal-hal yang mistis lah jatuhnya gitu. Di luar nalar lah ya. Di luar nalar. Oke. Nah di luar nalar ini seperti apa? Gue juga belum tahu. Gue coba kuak lagi dong ke OB-nya itu. Dia ceritain kalau di ruang atasan, di ruang bos itu, dia kan harus bersihin meja, bersihin bawah lantai dan lainnya, bersihin meja. Kalau itu belum lagi kalau ada tamu datang ke ruang atasan. Nah ada suatu momen dia bilang lagi bersihin ruangan itu, dia udah bersihin bagian meja nih, bagian bawah juga nih. Nah, dia mau keluar nih. Tiba-tiba pas dia cek lagi, pas lampu masih nyala, dia mau matiin lampu, dia cek lagi, kok bangkunya geser gitu. Bingung nih. Di lantai 7, lantai gua. Nah, dia juga sempat ceritain tentang hal-hal yang di luar akal pikiran manusia lah, tentang di bagian set kerja itu gimana. Tentang ada bangku yang jalan sendiri lah,
ada yang ngetik lah, ada yang klik lah. Gue pikir cuma bercanda kali. Iya, nakut-nakutin lah. Nakut-nakutin lah. Maksudnya disuruh buat ngajak temen lah. Ternyata pas gue kelar ngobrol sama OB itu, gue lupa siapa nama OB-nya ya. Namanya Rian lah, atau namanya disamarkan lah. Rian lah, nama disamarkan lah. Jadi dia cerita tuh panjang lebar tuh tentang lantai 7. Gue pikir apaan sih, lu bercanda doang kali. Karena gue sejauh ini ngalamin hal mistis sih pernah, cuman nggak langsung ke pribadi gue sendiri. Oh, di situ juga? Di situ juga, di lantai 7 juga. Oke, dari situ gue mikir dong, wah lu cuma bercanda kali. Ini cuma ngomong bercanda kali. Oke. Sebelumnya kan gue turun ke bawah ngobrol sama OB itu siang ya, habis jam makan siang ya, jam 12-an ya. Tapi sebelum itu gue dari jam 8 sampai jam 12 gue udah masuk duluan tuh di situ, diem stay. Emang sih ada beberapa gangguan kayak suara klik gitu, klik mouse gitu. Siang-siang itu, Bang? Pagi gitu. Iya, pagi ke siang pagi ke gitu. Siang itu. Iya. Terus ada suara keyboard juga. Apaan sih, paling cuma bercanda. Paling cuman halusinasi gue doang gitu. Nah, terus gue jalan-jalanin tuh, tiba-tiba dar. Nggak tahu gue apa. Gue nggak tahu apa itu barang. Itu masih jam pagi ya, maksudnya. Kayak benda jatuh, gue samperin, nggak ada. Itu cuma pikiran gue doang kali. Nah, pas habis gue ngobrol sama OB itu, gue naik ke atas. Dengan bayang-bayang, ini bener nggak ya? Gue udah bad feeling sih, tapi gue harus tetap positif feeling aja ya. Positif feeling. Nah, terus? Gue ke atas, gue nggak langsung masuk tuh ke ruangan gue. Gue langsung ke toilet dulu. Gue toilet lah. Setelah gue ke toilet kencing, gue cuci tangan dong. Nah, setelah cuci tangan itu, hal yang bikin gue percaya sama omongan itu adalah pas gue cuci tangan, ada suara berdengung di kuping gue. Itu gimana? Itu suara kayak alunan lagu, nyanyian cewek. Terus? Cewek tuh. Terus, anjir, lari gue lari. Gue bingung, ini gue masuk apa enggak ya? Oke, gue mikir, gue buka lift. Buka lift, gue turun lagi, gue ke bawah lagi, gue ke satpam. Gue bilang, bang, bener nih kata OB tadi nih. Nah, gangguan itu, kuping gue di ini nih, dinginin, ada yang bisik-bisik nih kuping gue nih. Bisa nggak lu nemenin gue ke atas? Bisa nggak? Atau satpam yang lagi jaga di situ nemenin gue ke atas? Dia bilang, waduh, kalau dari gue sendiri bisa bang, tapi harus izin dulu nih sama Danru nih. Gue coba izin ke ruangan Danru. Ternyata gue ngobrol, gue cerita di situ, ternyata emang nggak bisa. Buat nemenin lu nggak bisa? Buat nemenin gue nggak bisa. Nah, sebelumnya gue cut dulu ke sebelumnya. Sebelumnya gue kerja itu di hari Sabtu itu sendiri, benar-benar sendiri. Lampu mati, AC mati, itu gue benar-benar sendiri. Lanjut. Nah, jadi gue setelah izin sama Danru nggak bisa. Katanya cuma coba izin aja ke bagian branch building manager, building gedung lah, pengelola gedung lah. Gue coba izin buat nyalain lampu sama AC. Gue izin tuh, dapet tuh. Gue coba gue udah dikejar-kejar di WA. Iya, buat report zaman itu ya. Report ini mana nih? Aduh, gue juga nggak enak lah kalau ninggalin. Gue ceritain lah ke yang sebenarnya ke teman gue, ke yang minta report tuh. Terus gue juga ceritain ke atasan gue. Terus dia ngasih solusi, ya udah coba nyalain lampu aja. Terus kamu baik-baik ya di situ. Jangan macam-macam, maksudnya jangan jangan keganggu sama itu. Gue coba positif feeling aja tuh. Gue udah selesai izin, lampu udah nyala, AC nggak nyala tapi. AC nggak nyala. Gue coba masuk lagi, gue coba kerja lagi. Belum ada gangguan, tiba-tiba AC kan mati tuh, nggak bakal nyala tuh. Karena gue cuma izin, gue coba izin AC sama lampu tapi cuma dapat izin lampu, AC-nya enggak. Lu tahu AC sentral nggak? Iya, tahu. AC sentral, itu AC sentral kan AC yang kaset. Ya, AC kaset kan, kotak-kotak gitu kan. Bukan AC pribadi rumahan. Nah, jadi kantor gua tuh nggak ada plafon, nggak ada kayak plafon tutup atas gitu. Jadi langsung dak gitu ya? Iya, langsung jalur AC itu. Oh iya, paham. Nah, itu udah mulai bunyi tuh, truk. Apaan sih ini? Bingung dong gue. Itu terus ada bunyi gue nggak tahu tuh bunyi apa itu. Gue pikir itu cuma bunyi AC kali. Gue coba kerja lagi. Gak lama, dar, apalagi tuh barang jatuh tuh. Gue coba ngubungin siapa namanya. Dulu gue punya pacar. Gue coba ngubungin mantan gue lah. Mantan gue lagi di rumah. Dia agak sedikit bisa tahu. Terus dia bilang, coba aja denger lagu apa gitu. Gue coba tuh denger lagu. Rohani gitu maksudnya? Boleh. Terus? Gue coba tuh denger tuh.
gue bisa denger, tapi gue tetap denger yang lain nih. Gue denger lagu, udah ke situ ya, fokusnya udah beda lah. Gue tetap ngerjain report, gue denger lagu, gue coba ajak video call mantan gue waktu itu. Buat temenin ya? Gue temenin, tapi ternyata ya bisa, tapi ada lagi gangguan yang lain. Nah, abis itu, jadi gue nerapin sistem kerja gini. 15 menit di atas buat report, sisanya 45 menit bawah. Buat relaksasi diri lah gitu. Gue coba terus begitu, jalan tuh. Akhirnya walaupun pikiran gue nggak karuan, badan gue udah panas dingin lah pokoknya gitu. Sampai jam 5 selesai. Jam 5. Nah, habis itu gue pulang tuh. Karena waktu itu posisinya hujan, kalau nggak salah hujan, gue pulang agak telat. Terus mantan gue ada di depan rumah tuh, udah di rumah. Dia bilang, cuci kaki, cuci tangan dulu. Habis itu mandi. Yaudah gue coba langsung mandi, gue ikutin sarannya, gue turutin. Terus gak lama dia bilang, pas sudah selesai mandi, gak lama dia bilang kalau ya ada yang ngikut tuh. Hah, ngikut? Siapa? Gak tahu, mbak-mbak pokoknya. Cewek, mukanya hancur. Terus? Mukanya hancur. Ngikut, tapi dia gak masuk rumah. Oh, nunggu di depan? Nunggu di depan. Oh, ini menurut pandangan cewek lu yang bisa ngeliat ya? Iya. Nah, terus? Itu pokoknya rumah gue kan komplek. Rumah gue di hook di pinggir. Nah, di depan rumah gue itu ada kayak pohon. Pohon di sampingnya sih ada pohon tinggi, lagi di pohon tuh. Hah? Terus gimana cara balikinnya, kata gue gitu. Anterin. Lah, kok bisa? Terus? Gue nggak tahu gimana ya. Dia bilang anterin. Jadi gue anterin. Oh, jadi lu balik lagi kantor? Gue nggak sampai atas sih, maksudnya ke depan doang. Gue, adek gue sama cewek gue, mantan gue waktu itu, gue pergi ke Ayon. Gue ke Ayon, gue lewat depan BCA itu. Ya udah, jadi gue berhenti di situ. Udah gue diem sebentar, katanya ya udah langsung gue ke Ayon. Gue nggak mikir apa-apa lagi tuh. Habis itu udah kelar tuh day pertama tuh. Karena gue berempat, jadi shiftnya Sabtu Minggu yang lain. Jadi di Swiss lah. Minggu besoknya lagi bukan gue. Tapi dia juga ngalamin, teman-teman gue juga ngalamin gangguan yang sama. Cuman bedanya nggak separah gue. Berarti emang horor ya. Terus? Ya, jadi gue dapat di minggu depannya lagi. Kan minggu depan teman gue, minggu depannya lagi gue. Gue sama tuh, tapi gue udah bukan pindah tempat. Gue pindah tempat. Jadi gue nggak di tempat gue lagi. Nah, gue balik ke ke part pertama, yang day pertama. Seninnya gue masuk. Teman-teman gue sama atasan gue langsung ke tempat meja gue, minta diceritain. Gue ceritain. Iya. Karena yang kemarinnya lu kasih tahu kan. Nah, terus teman samping meja gue nih, dia bilang, iya maaf ya gue nggak bantuin lu. Gue pikir, lah lu ngapain minta maaf, buat apa gitu. Ternyata dia tahu. Jadi hari Jumatnya itu teman gue di meja belakangnya lagi dicolek apa digangguin gitu. Nah, terus ada sekelebat bayangan putih, cewek lewat. Temen gue nggak tahu bisa ngelihat atau gimana. Yang dicolek itu, dia bilang, dia cerita, wah ternyata gue ngomong ke temen gue samping gue, ya bilang, lu nggak ngasih tahu gue, kalau gitu kan gue jaga-jaga. Gitu. Terus langsung ke 2 minggu setelah kejadian ini, gue kan masuk lagi tuh. Gue tetap no hard feeling ya, maksudnya harus selalu good feeling lah. Iyalah. Gue jalan masuk, tapi tetap gue dikasih masukan kalau emang mau datang weekend tuh harus ngucapin salam dulu sebelum masuk. Oke. Salam atau ngucapin apa gitu. Gue pas pertama kali day pertama masuk nih, hari Sabtu itu gue nggak ngucapin sama sekali, gue cuma sekedar lewat aja udah. Ya karena mikirnya nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Lanjut. Karena ya emang biasa gue kerja weekday sampai malam juga nggak ada apa-apa. Lanjut ke day 2 gue kerja Sabtu. Hari kedua gue kerja Sabtu. Gue udah pindah. Gue tadi tempat gue belakang deket pantry. Nah di pantry ini banyak gangguan nih. Yang gua pun nggak tahu apa. Mungkin tempat sarangnya mereka sih. Terus gue pindah ke tempat temen gue bawa PC gue, monitor nggak gue bawa, PC gue doang, sama barang-barang yang kayak kopi, kayak minuman lah, minuman atau apa. Gue bawa ke tempat temen gue. Nah di sana agak lumayan mending lah, karena gue bisa nyetel lagu, nyetel YouTube dengan suara yang overpower, dengan suara yang kencang juga. Dari suara yang overpower gitu kan gue ngerasa aman gitu, aman gue jalanin nih, tetap dengan gangguan yang sama, dengan suara ketik, suara jatuh, suara mouse ngeklik sendiri.
enaknya pas day kedua itu enaknya adalah udah mau sore, udah dari jam 3 ke sore ada orang di divisi belakang gua, jadi ngerasa aman lah. Oh, nggak sendirian berarti? Nggak sendirian. Nah, dia sama lembur juga? Lembur juga, ngerjain kerjaan dia. Oke, terus jalan tuh day 2 dengan penuh ketakutan, dengan gangguan yang sama, ada suara jatuh, suara ketik-ketik keyboard, dan suara ngeklik. Cuman bedanya kan tadi gue nggak di tempat gue. Tempat gue kan agak horor tuh karena deket pantry. Gue di tempat teman gue yang agak jauh. Nah jalan tuh situ tuh. Udah kelar day 2, jadwal gantian lagi. Sabtu Minggu teman gue, minggu depannya gue di tempat teman gue lagi. Gue cut dulu karena di minggu kedua itu, minggu yang day 2 gue masuk itu gue ditemenin teman gue. Walaupun dari siang sih, cuma jatuhnya aman lah. Walaupun ada gangguan-gangguan, walaupun gue udah punya mental berani nih, gue bisikin gini ke temen gue. Tuh ada suara ngetik tuh, ada suara keyboard tuh. Tapi semuanya denger mas? Tadi si temen lu aja denger gitu juga? Iya. Yang nemenin denger? Berarti emang intens ya gangguannya. Terus? Di day 2, AC udah nyala. Dan bunyi-bunyi itu udah hilang, bunyi kletak-kletak biasa udah hilang. Nah lanjut nih ke, kan Minggu, terus Sabtu depan, Minggu depan juga di skip karena gantian temen gue. Nanti lagi gue nih, di ketiga gue masuk di hari Sabtu. Nah ini gue sendiri nih karena temen gue nggak bisa diajak nih. Oke, jadi gue masuk aman-aman aja nih. Terus dar, nggak tahu gue bunyi apa lagi tuh. Kayak bunyi seng gitu, kayak bunyi seng jatuh. Yang gue nggak tahu, gue samperin, wujudnya nggak ada, bendanya nggak ada. Jadi jalan aja terus sampai gue kerja sampai jam berapa ya? Pokoknya waktu itu kan AC nyala, bunyi kletak-kletak udah hilang. Paling bunyi pss, 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 gue nggak tahu itu apa. Itu gue nggak tahu itu apa. Gue tetap harus good feeling dong. Dan gue jalan terus nih, kerja nih, masih pagi itu. Terus di deket tempat meja atasan gua bunyi suara keyboard jelas banget. Kamu suara klik. Gua samperin. Kayak orang kerja aja gitu ya? Kayak orang kerja. Cuman kan kita nggak tahu yang kerja siapa. Bos gua kan nggak datang waktu itu. Terus? Ya udah gua coba jalanin nih. Tetap dengan sistem kerja gua 15 menit di situ. Terus 40 menit di bawah. Maksudnya di bawah gua kayak nge-vape, minum dan lainnya. Ngaso lah. Iya, ngaso lah. Terus di momen ini jam 10, masuk jam 10. Terus gue mikir, gue nggak usah turun deh. Gue di sini sampai jam 12 dah, sampai jam 12 sampai jam makan siang. Nah di situ gue digangguin tuh. Ada benda jatuh lagi, dan paling parahnya ada kulkas, suara kulkas kebuka. Nah, terus? Sebelum itu ada sih orang divisi belakang gue yang masuk. Cuman dia cuma sampai jam 9, apa setengah 10 gitu terus pulang. Terus kejadian di kulkas kebuka, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Gue pikir tuh orang. Iya yang itu divisi beda itu. Iya. Ternyata? Terus ada tiang beton buat nyangga bangunan. Nah di situ kan dibentukin kayak papan tulis bening, jadi kayak kaca gitu, tapi bisa buat ditulis pakai spidol. Oh oke. Biasa buat meeting gitu ya? Ya, biasa buat meeting. Tapi bukan ruang meeting. Bukan ruang meeting. Cuman ruang kerja biasa. Nah, di situ beton pertama itu deket banget sama tempat gua. Aman ya di situ lah. Karena di samping tembok ini ada meja panjang. Nah, meja panjang ini nutupin kulkas di belakangnya. Jadi gua nggak bisa lihat kulkas, tapi gua cuma dengar suara kulkas kebuka sama ketutup. Terus nggak lama, gue lihat ada orang jalan biasa di beton kedua, tembok beton kedua, di tiang menyangga kedua, cewek, gigi kunciran, begini, dan mirip banget sama divisi sebelah gue, bukan divisi belakang gue ya, divisi sebelah gue. Terus gue lihat orang ngapain lagi, masuk Sabtu, tumben amat, mungkin ada kerjaan dia belum selesai gitu. Gue nggak mau bad feeling lah, gue mau tetap good feeling lah, gue jalanin tuh. Terus gue kerja tuh, gue lihat lagi, lah nggak ada. Terus gue liat, gue samperin, nggak ada. Gue tahu itu orang tempatnya di mana. Gue lihat ngelirik, nggak ada juga dia. Wah, gue udah feeling negatif.
gue udah negatif feeling. Gue telepon nih satpam yang biasa gue kenal. Iya. Bang, lu masuk gak bang? Kata dia, masuk bang, bawa aja. Udah gue turun tuh ke bawah tuh. Oke. Kata gue kacau banget ini mah, parah banget ini. Ditongolin loh, ditongol di wujud-wujud itu loh. Nyerupai berarti dia sistemnya. Iya. Cuman waktu itu mantan gue pernah bilang, kalau cewek mukanya hancur. Gue percaya nggak percaya sih, nggak tahu bentukannya kayak gimana juga. Terus habis itu, waduh, gue udah negative thinking tuh. Tetap dengan YouTube gue yang kenceng, tetap dengan pekerjaan gue tinggal tuh langsung tuh. Nah, gue kalau mau jalan ke depan tuh ada ruang meeting di depan, kacanya kaca lah, bukan tembok lah. Nah, kalau itu kan lampunya nyala tuh, gue bisa lihat ke belakang tuh karena mantul. Ini kayak ada yang ngikutin gue, cuman gue nggak tahu siapa. Gue lari. Langsung lari. Lari tuh ke bawah tuh. Bingung mau ngubungin mau mana lagi. Karena udah per day pertama ada gangguan itu nggak pernah mau ke toilet situ, ke toilet lantai 7. Pasti selalu toilet bawah. Buset, sampai segitunya ya? Berarti emang udah trauma lah mas ya? Trauma. Tapi kalau masuk weekday biasa mah situ aja nggak apa-apa. Tapi kalau weekday tuh nggak ada, biarpun sampai malam nggak ada gangguan. Ada. Oh cuman nggak seintens kalau di weekend gitu sendiri. Karena dia temen gue bilang dia bakal ganggu kalau sepi. Kalau rame dia nggak bakal ganggu. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Entah. Namanya juga setan kita nggak tahu kan. Lanjut. Terus di bawah ya biasa. Abis itu naik lagi. Ada gangguan lagi. Ya gangguannya biasa. Udah kayak gue anggap itu hal yang biasa lah. Udah pernah juga kan. Tapi tetap aja merinding. Iyalah, namanya manusiawi itu mah. Manusiawi. Setelah beberapa minggu gue jalanin, gue selalu ngelakuin hal sama. Jam 8, jam 5, sampai rumah gue cuci tangan, cuci kaki, mandi. Gak pernah gue langsung tiduran dulu, gak pernah gue langsung duduk dulu. Gue langsung mandi buat ngilangin ya pahit-pahit kalau dia ngikut lagi kan. Gitu. Kalau dia ngikut lagi pun juga apa ya? Ya jangan sampai lah dia ngikut lagi. Cewek mukanya hancur. Pokoknya waktu itu ada yang pernah bilang ke gue, gimana ya bilangnya, karena dia tertarik gitu ke gue. Si hantu ini, si setan ini dia tertarik katanya ke gue. Entah indikatornya apa. Tapi gue pernah denger sih kalau kayak gitu, biasanya sih dari aura gitu-gitu mungkin. Mungkin, cuman ya kali gue ladenin. Iya, pembawaan, kayak muscle, kayak gitu lah. Itu biasanya ngefek sih kalau buat kayak gitu. Oke, lanjut setelah beberapa minggu nih. Kayak gitu terus, dengan gue yang udah mulai memberanikan diri, akhirnya gue dapat kabar bahwa ada rolling divisi, rolling meja kerja. Jadi gue ke bagian tengah nih, bukan bagian belakang lagi nih. Walaupun tetap gue bisa lihat pantry yang katanya serem itu, yang emang serem itu, tapi kemungkinan kecil, sedikit gue ngeliatnya. Walaupun gue tetap lihat ke belakang, tapi kan jalur akses gue udah enak nih, karena gue duduk samping kaca nih, deket kaca nih, kaca luar. Jadi tirai-tirai itu gue naikin setiap gue masuk weekend. Jadi terang dong, terang, terus AC lampu nyala, jadi gangguannya udah agak berkurang. Tapi tetap di divisi atasan sebelah, tetap gue dengar bunyi benda jatuh, klik. Tetap ya merinding sih. Agak gimana gitu, agak bikin ngedown duluan pas mau masuk sendiri kerja. Karena gue dan beberapa teman udah ngusahain buat coba berdua lah. Maksudnya gitu. Nggak dapat approval, nggak disetujui, jadi tetap harus sendiri. Oke, kita nothing tulus ya, tetap good feeling. Tetap harus ngelakuin pekerjaan ini dengan baik, menyelesaikan dengan baik, jalanin tuh sampai di tempat yang baru justru enak, lumayan enak. Enaknya adalah di mana gua dapet tadi cahaya lampu juga sama gua kaca luar gua di pinggir. Walaupun tadi gua denger itu. Nah, nggak lama nih, beberapa minggu kemudian gua diceritain lagi kalau di tempat gua, di bagian sononya, bagian pinggirnya, bukan deket kaca ya, bagian dalam, bagian sononya, pinggirnya, itu kan ruang atasan juga tuh. Ada meja kerja, itu biasanya bangkunya suka geser-geser sendiri. Gue sih belum pernah ngalamin ya, karena gue nothing tulus, karena
apa ya? Karena itu nggak mungkin juga gue ke situ karena beda jauh dari tempat kerja gue. Nggak mau kepo lah ya. Nggak mau kepo lah, nggak mau ikut-ikutan lah. Tapi secara realita temen gue pernah ngerasain, temen gue pernah ngalamin. Ada orang sepi, bangku jalan-jalan. Maksudnya ini kan udah dirapain nih, udah masuk di dalam nih, hancur lagi, kacau lagi. Kayak ada orang aktivitas kerja aja gitu ya? Ya? Kayak ada aktivitas kerja rame. Tapi sebenarnya sepi, nggak ada orang. Terus ya udah habis itu kita tahu nih, habis itu kan udah mau masuk bulan Desember ke Januari, proyeknya udah habis. Jadi kita tetap ada masuk Sabtu atau Minggu, tapi kita ramean untuk event rame. Udah sih mungkin dari situ aja tentang kisah-kisah sendiri di kantor dan teman-teman orang di kantor dan gangguan-gangguannya. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman kisah pengalaman dari Mas Yahya nih. Cuman tetap aja gue kayak masih ada penasaran, pengen nanya-nanya tuh. Boleh. Iya, salah satunya waktu OB yang ngobrol itu kan sempat instan tuh ngobrol tuh sama OB. Dia sempat nyebutin gak sih sebabnya kenapa tuh kalau kayak weekend sering gangguin. Biasanya kan dia lebih tahu karena dari awal dia udah ngasih tahu tuh lu hati-hati di sini. Yeah. Itu sempat ceritain nggak kalau sebabnya kenapa? Gitu? Kalau sebabnya kurang tahu juga sih karena dia juga diganggu nggak saat weekend aja, karena saat weekday juga. Karena OB itu kan sistem kerjanya adalah datang paling duluan, pulang paling belakangan. Nah mungkin di saat dia lagi beres-beresin itu tadi ada yang gerak-gerak, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu yang ngalamin OB itu. Jadi untuk sebabnya, kalau sebabnya mungkin di luar ini sih, mungkin pada saat pembangunan ada apa gitu. Kita nggak tahu kan, dulunya juga gedung itu adalah kebun, yang kita ketahui adalah kebun. Kebun kosong. Namanya kebun kosong, iseng aja pastilah. Terus kalau di gedung itu sendiri ada berapa lantai sih Mas? Di gedung itu ada 15 lantai. Tiap lantai itu emang horor, selalu digangguin. Apa di lantai Mas aja tuh? Waduh, kurang tahu sih kalau tiap lantai sih, cuman di lantai 7 emang isunya emang gede. Terus ada juga pernah bukan beberapa sih, ada juga yang meninggal di lantai 11. Muntah darahnya seember katanya. Buset, kenapa? Katanya sakit apa kurang tahu. Tapi ada juga isu lainnya, kita nggak tahu ya. Cuman ada juga yang isu mengatakan adalah diituin sama orang lain, maksudnya diguna-guna orang lain. Cuman kan kita nggak tahu. Itu cuman isu atau gimana. Muntahnya pas di bawah tuh tetesan darah semua. Di lantai atas, di lantai 11, terus lantai lobi juga tetesan darah semua. Berarti kalau yang Mas alamin tuh sempat diliatin sosok wanita yang lagi nguncir itu ya? Itu kira-kira sosoknya sama nggak tuh waktu yang diikutin sampai rumah yang hancur? Waduh, kurang tahu deh. Kalau itu mah kan waktu itu mantan pernah bilang kalau cewek mukanya hancur. Kan saya nggak bisa lihat nih, gue nggak bisa lihat nih, gue cuma bisa lihat dalam bentuk kayak gitu doang nih. Untuk spesifiknya juga nggak sempat nanya lagi. Terus kalau tadi sempat cerita ya di belakang, kalau misalnya merah ikan di situ, merah ikan suka ikannya tuh nggak hidup. Itu gimana tuh maksudnya? Saya belum nangkep banget tuh maksudnya. Gitu, kalau gitu sistemnya agak kurang tahu sih. Cuman yang pasti pernah melihara ikannya kayak apa ya, pokoknya ikan, bukan ikan cupang. Kalau ikan cupang kan pasti hidup tuh segala kondisi. Ikan apa ya, ikan hias lah, ikan hias, ikan yang bisa buat tahan lama lah intinya. Ketika ditaruh di meja nih, kita kan nggak tahu itu setelah kita pulang itu ikan kenapa. Atau pas weekend kita nggak masuk kantor, pas lagi nggak masuk kantor itu ikan kenapa, kita nggak tahu. Tapi ada sometimes moment kita ditaruh di meja, pelan-pelan satu persatu mati. Tapi ketika weekend ditaruh di dekat jendela, nggak mati, hidup semua. Misalkan ada 5 ikan nih, ditaruh di meja ada 2 yang mati, sedangkan ditaruh di dekat kaca tetap 5, gitu loh. Apa bisa jadi buat mainan atau gimana gitu? Mungkin bisa buat mainan, cuman kan kita nggak tahu. Mungkin orang yang bisa paham, bisa tahu tentang kondisi lingkungan saat itu, mungkin tahu. Cuman kan kita sebagai manusia,
ya yang belum tahu belum tahu yang awam lah. Awam soal tentang dunia horor gitu, kita kan cuma mengikuti aja nih. Mengikuti, walaupun kita mengalami kejadian juga kan kita nggak tahu seluk-beluknya gimana. Betul. Nah itu kan dia setiap ruangan pasti ada CCTV dong. Pasti. Iya. Tapi emang nggak boleh ya nyetel CCTV sembarangan ya. Iya. Kalau nggak ada case nggak boleh ya. Ya sebenarnya itu sih yang bikin maksudnya yang buat saksi benernya ya CCTV sih. CCTV. Ya udah, kira-kira gitu ya teman-teman. Makasih banyak nih buat Mas Yahya udah sempetin waktu datang ke podcast channel ya kan untuk cerita pengalaman horornya. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua dan Mas Yahya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.